Jadi ini Majelis Kang Sofyan dapat Perpustakaan. penghargaan, mereka tahu nggak? Alhamdulillah tahu. Tahu. Dorangan moral support. gitu. Alhamdulillah kami di Ngongkosi. bukan. Sahabat Golagung TV. Sekarang saya bersama Sofyan Munawar, pengelola ruang baca komunitas Banjar. Sedang apa Kang di Jakarta, Kang? Alhamdulillah kemarin itu dapat undangan Dapat dari undangan. Perpustakaan Nasional. Bukan ada yang pernikahan nih, bukan? Apa? Ya, kenduri literasi. Kenduri ini. literasi. Kenduri literasi, alhamdulillah. Ya, luar biasa nih. Jadi Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Gemilang Perpusnas RI, di mana di dalamnya ada penyerahan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka. Kang Sofyan juga mendapatkan penghargaan ini, apresiasi atas apa yang sudah Kang Sofyan lakukan. Nah, saya sebagai saksinya memang luar biasa Kang Sofyan ini. Sejak kapan ya ruang baca komunitas? Didirikan sejak 2015. Berarti 7 tahun ya? Ya, Atau tapi- jungkir balik, ngajak orang baca ya? Ya, alhamdulillah kita sering ke sekolah, ke para pegiat literasi masyarakat, ke pesantren. Ya, saling menyemangati lah, saling. Awalnya ya skup lingkungan aja ya Banjar ya? Ya, Ya. awalnya di lingkup RT lah. RT, RW. Kemudian sekolah terdekat, lingkungan terdekat. Lama-lama kita bikin berbagai kegiatan, meluas, sampai akhirnya ruang-ruang publik. Terus Memang yang dirasakan apa waktu itu? saya sempat kedatangan dari tim LPMP Jawa Barat kalau nggak salah. Ya, tahun? Tahun 2016. Oke. Antara lain mengabarkan Banjar itu juara kelima. Katanya. Oh, juara kelima. Tapi dari bawah. Dari bawah. Sok ngahina kitunya dari bawah. Ya, Terus? salah satunya terpanggil itu akhirnya kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Ya. Dinas Perpustakaan. Ayolah mencoba berbuat sesuatu untuk peningkatan budaya baca. Waktu itu memang kita memposisikan sih ruang baca komunitas sebagai sahabat pelajar di Kota Banjar. Gitu. Oh, khusus pelajar aja ya? Pelajarnya. Tapi tentu saja di kampung-kampung juga ya kita. Apa yang dilakukan? Door to door? Ya, kalau di ruang baca komunitas sendiri kita bikin berbagai kegiatan seperti Ada base campnya ya? Ada, ya ada base camp. ada offline-nya lah ya? Tapi secara kelembagaan kita juga kerjasama dengan sekolah, mulai TK, PAUD, SD, SMP, bahkan dengan perguruan. Yang saya ingin tahu nih, kan ini partisipasi publik ya? Ya. Nah, jadi Akang mendirikan ruang baca komunitas. Nah, yang dilakukan tiap hari Akang selain mengundang ke rumah ya? Ya. Jadi di rumah ada perpustakaan ya? Ya. Nah, apakah juga keluar? Ya, yang utama tentu saja Ngumpul. perpustakaan ini layanan pinjaman buku gratis gitu. Di rumah itu? Di rumah. Oh, jadi buku sorangan, buku sendiri dipinjamkan? Ya, buku Hah? alhamdulillah dari berbagai pihak, dari teman sekolah, teman kuliah, teman kantor, dari penerbit langsung, udah ribuan buku yang kita terima. Yang hilang? Donasi. Yang hilang? Ya alhamdulillah. Dibalikin? Kalau itu malah saya Tong dihitung yakin, ya kalau bermanfaat nggak apa-apa. Insya Allah satu buku hilang 10 datang lagi. Ya. Jadi tiap hari tuh? Tiap hari. Tiap hari. Kalau dulu sebelum pandemi, terhalang kembali pandemi, tapi ketika pandemi pun alhamdulillah kegiatan justru lebih banyak lagi. Cuman kita alihkan aja ke virtual gitu. Oh, jadi pandemi itu kemudian bertransformasi ke virtual. Misalkan selain pinjam buku, diskusi tentang buku, kita juga misalkan mengadakan seperti apresiasi sastra, panggung sajak. Nah, lumayan lah yang datang puluhan, kalau lebih dari 50. Pelajar atau mahasiswa yang datang? Pelajar, mahasiswa. Untuk tadi soal diskusi berat itu ya, puisi. Ya sesuai dengan ininya lah. Kita sering tematik. Gitu. Hari Ibu, ya siapa yang mau baca puisi tema Ibu, boleh ngarang sendiri, boleh puisi ngambil dari tokoh. Tentang kepahlawanan atau 17 Agustus tentang Sumpah Pemuda sesuai Puisi. tema, ya. Nah, terus setelah dituliskan dikemanakan? Nah, kalau itu mah ininya apa? Memang
program yang tadi rutin. Tapi kemudian lama-lama juga kita tuntut bukan hanya membacakan, tapi juga menulis. Ya. Ya kita juga belajar bareng, berproses, belajar menulis puisi, belajar menulis artikel, yang alhamdulillah dalam 3-4 tahun kemudian kita juga selain mengkonsumsi buku orang, kita juga belajar menjadi produsen. Oh, gitu. Maksudnya diterbitkan itu buku-buku. Ya, oh, ya, asik juga. Jadi udah menerbitkan buku berapa? Dari karya Pemustaka tadi ya? Iya, iya. Ya alhamdulillah mulai 2018 lah kita belajar ini sinergi, kolaborasi siswa, guru terutama. Ayo nulis bareng-bareng. Diterbitkan. Diterbitkan, alhamdulillah. Ongkosnya dari mana? Ongkos penerbitannya? Tanggung renteng. Oh, tanggung renteng. Tanggung renteng. Karunya rakyat. Tapi ya. kalau bisa Dinas Perpustakaan nggak support? Ya alhamdulillah support. Support ya? Support. Moral. Doa. Doa wae. Jadi ini perpustakaan di Banjar atau kita nih yang kelas menengah atas udah nggak cukup tuh dorongan moral, doa, aksi, tidak lagi narasi. Tapi sekarang alhamdulillah tidak terasa 2018 1-2 buku, 2019 ketika pandemi malah tanya target 3 buku, belasan buku, terus nambah ini sudah lebih dari 50 buku. 50 buku itu semuanya iuran? Ya. Nggak ada support dari pemerintah? Ya rata-rata ini apa namanya? Pre-order ya? Iya pre-order. Jadi penulis pesan gitu ya? Pesan tapi bisa dijual lagi. Oh bisa dijual lagi. Royalti itu ya kalau penulis bisa menjual. Menjual lagi ya. Ya saya ingin tanya ada nggak dari 50 buku itu adalah 1-2 buku yang dibiayai oleh Dinas Perpustakaan setempat? Belum. Nah sekarang ini untuk Kepala Dinas Perpustakaan setempat Pak Sofyan Banjar ini sudah dapat penghargaan dari Perpusnas. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari mudah-mudahan bisa ya sinergi, kolaborasi, tentu saja termasuk dalam penulisan buku. Ya saya kira itu juga lembaga ya terutama entah Dinas Pendidikan terutama. Jadi ini Kang Sofyan dapat penghargaan, mereka tahu nggak? Alhamdulillah tahu. Dorongan moral lagi doa. Alhamdulillah kami bukan ada yang pendamping dari. Oh pendamping ya? Iya. Ya mudah-mudahan biasanya memang begitu setelah dapat penghargaan didampingi. Tapi mudah-mudahan sepulangnya juga didampingi terus ya. Iya, jangan lagi dorongan moral aja. Nggak cukup itu Pak, kita harus berubah sekarang. Harus mulai bersinergi dari mulai doa, moral juga ininya program-programnya serahkan ke orang-orang kayak Sofyan yang sudah terbukti memang mengubah cara pandang masyarakat terhadap perpustakaan. Ada perubahan signifikan nggak setelah 5 tahun ya? Gimana, ada perubahan nggak? Tadi kan nomor 5 dari bawah. Ya, sekarang bagaimana? 2018-2019 anak-anak kami ya dalam berbagai kegiatan terutama literasi sekolah ada yang dapat prestasi bukan hanya di Kota Banjar, di Jawa Barat bahkan di tingkat nasional. Lomba menulis, lomba baca puisi. Dari ruang baca komunitas tadi ya? Ya bareng-bareng. Ya bareng-bareng. Ya tidak bisa dipungkiri lah ya. Biasanya peran komunitas itu cukup besar untuk persoalan-persoalan literasi. Nah mudah-mudahan sekarang kita bisa bersinergi. Sofyan Munawar dari Ruang Baca Komunitas dan saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Berdaya dengan buku. Salam literasi. Ayo membaca.